Halo, welcome my channel. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana sih cara packing baik dan benar untuk pengiriman produk kaca pecah belah, tentunya dengan minim budget tanpa packing kayu. Oke, sebagai contoh awal saya akan mencoba packing yaitu akuarium cube. Ini sangat mudah pecah, apalagi ada tataan kayunya di bawahnya, lebih susah daripada packing pecah belah yang lainnya. Oke, kali ini saya mencoba packing dengan budget minimal dengan sederhana mungkin. Oke, untuk review produk kita yang telah sampai nanti akan saya share videonya berikut. Halo semua, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara packing aman selamat tanpa kayu, saya akan berikan review dari marketplace yang sudah menerima paket dari saya, dari Shopee, Lazada, Tokopedia. Kalian bisa lihat sendiri semua review-reviewnya baik, bagus, cara packingan selamat sampai tujuan walaupun tanpa packing kayu. Oke, bisa sendiri Tokopedia, Lazada, Shopee rata-rata ngasih bintang 5 semua atau full 100%. Padahal juga ada itu packing yang di Shopee itu beratnya 10 kilo, kita kirim selamat aman tanpa packing kayu. Oke, nah kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara kirim kaca tanpa packing kayu agar selamat, budget yang akan keluarkan juga minim, nggak banyak-banyak, dan aman 100% sampai tujuan. Jangan sampai kalian packing banyak-banyak malah nggak selamat, kan rugi banget, packingnya mahal, tidak selamat juga. Padahal bisa kita minimalin bahkan tanpa packing kayu. Oke, ini juga ada contoh nih, ada orang mereview paket kita yang sudah sampai pengiriman dari Bali ke Sumatera Utara nih, walaupun kardusnya agak penyok atau mungkin dalam perjalanan tanpa packing kayu selamat. Oke, nah dilihat tuh selamat, pada bubble wrapnya juga saya pakai tipis tuh, nggak perlu banyak-banyak, tetap selamat sampai tujuan. Oke, setelah ini akan saya berikan tutorialnya gimana sih cara packing murah, minim budget, aman 100%. Oke, biar nggak panjang lebar, yuk kita mulai ke tahap packingnya. Langsung saja, persiapan bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk packing. Oke, alat-alatnya sederhana juga aja, yang bisa lihat sendiri. Yang pertama adalah lakban, lakban coklat. Yang berikutnya adalah stiker fregal atau stiker pecah belah. Kalian bisa menggunakan spidol permanen, dan alat pemotong kalian bisa gunakan gunting atau cutter. Oke, yang paling penting adalah kardus. Oke, sini kardusnya kalian bisa pakai kardus apa aja. Ini saya gunakan kardus bekas. Kalian bisa pakai kardus mie, aqua atau sejenisnya. Intinya kardusnya harus terlihat baik karena akan kita buat berbentuk kotak. Oke, pastikan tidak pecah-pecah juga kardusnya. Kalau misalnya pecah juga sama dengan bohong. Oke, kita sepertikan kardusnya kondisi harus baik karena akan kita buat berbentuk kotak. Oke, selanjutnya saya gunakan adalah bubble wrap. Sini saya gunakan adalah bubble wrap bekas. Para masalah sebenarnya bekas dan baru, intinya bubble-nya masih utuh dan layak digunakan, yaitu gelembung-gelembungnya masih ada ya, seperti ini. Dan juga kertas rumput seperti ini, kertas rumput kalian bisa beli dekat-dekat kota Anda. Kalau misalnya tidak ada yang jual kertas rumput, bisa menggunakan kertas bekas atau kertas buram namanya kalau nggak salah di sini. Oke, kita akan masuk ke tahap packing sekarang. Oke, yang perlu kita siapkan adalah kardus. Ini kita geserkan dulu semuanya. Kita akan membuat kotak. Sebenarnya kardus apapun kalian bisa pakai, intinya nanti akan kita buat bentuk kotak atau kubus. Oke, nah sebelum kita buat kotak, kita harus ukur dulu akuariumnya agar kotak tidak kebesaran, tidak kekecilan. Nah, kalian buat kotak, kalian bisa taruhkan benda atau kaca. Nah, kita ukur di sini, kita harus beri jarak atau spare biar tidak terlalu mepet terhadap kardus. Semua sisi harus dipastikan juga tidak mepet dengan kaca, entah samping, depan, atas juga. Oke, karena kita tidak tahu nanti saat pengirim seperti apa. Karena kita kalau misalnya ini contoh akuariumnya mepet dengan kardus,
suatu ketika saat pengiriman nggak sengaja ditendang atau kesenggol sama kurir, tidak terkena langsung dengan kacanya, seperti itu. Oke, jadi begini logikanya. Sebagus apapun kalian packing, kalau misalnya di dalam sudah tidak bagus, pasti akan pecah juga. Contohnya kalian packing kayu nih, ternyata di dalam kalian packingnya bener, walaupun jatuh dan sebagainya, guncangnya akan terasa sangat keras di dalam, maka kaca pun akan pecah jadinya. Kalau misalnya packing sudah bagus, kalian nggak perlu packing kayu, dijamin semua pasti bakalan aman, karena sifatnya kaca kan nggak bisa dikasih benturan, seperti itu. Jadi saya berharap videonya akan membantu kalian untuk packing agar meminimalkan budget kalian. Jadi kalian tidak perlu packing kayu dan sebagainya yang makan banyak biaya, kan kasihan tuh kepotong dari ongkos biaya yang kalian keluarkan. Oke, kita lanjut aja. Sekarang tahap awal adalah kita melakukan pembuatan kotak. Ini kita contoh syarat bahan aja. Oke, kita tempel di sini seperti ini. Intinya berbentuk kotak ya, karena bentuknya nanti akan seperti ini ya. Dalam bersingkat waktu sudah ada kotak yang sudah jadi seperti ini. Oke, sederhana juga, plesteran juga sedikit, kita nggak perlu banyak-banyak lakban juga. Oke, ini untuk dalamnya, karena kita akan isi kertas rumput dulu, bawahnya itu kertas untuk meredam dari bawah dulu kalau misalnya beban dari atas. Oke, untuk menekan agar tidak langsung bersentuhan dengan kardus. Ingat, harus ada kertas dulu di bawahnya. Oke, selanjutnya akuarium kita bubble wrap atau kacanya kita bubble wrap. Oke, saya gunakan bubble wrap bekas, nggak ada masalah sih, soalnya kan kita sudah isi kertas rumput di dalamnya. Oke, ini hanya untuk menambah aja lagi sedikit. Kalau misalnya kalian masih kurang, kalian bisa tambahkan lagi bubble wrap. Bubble wrap bisa kalian beli toko-toko plastik. Oke, ada yang jual per roll dan juga ada jual per meter. Nah, kita intinya samping itu yang paling penting. Nah, kita lakban sedikit-sedikit aja, nggak perlu lingkar-lingkaran lebay banyak dan sebagainya yang buang-buang lakban banyak. Nah, kita dikit aja karena kita minimalkan budget. Oke, cukup kayak seperti ini udah cukup. Kita lihat cek sekali apakah ada yang bocor. Kalau nggak ada, ya udah, nanti langsung kita masukkan aja ke kardus. Nah, ini seperti dalam kardusnya kita masukkan. Ingat, posisi yang berat di akuarium itu harus ada di posisi bawah, atau barang pecah belah yang berat harus di bawah. Kalau misalnya sama semua sih nggak ada masalah. Oke, ini kita masukkan, kita atur jaraknya, pastikan tidak menempel dengan dinding kardus. Oke, nah ini coba saya lihat sedikit seperti ini. Oke, nah setiap samping sisi itu kita isi kertas rumput atau kertas buram, sama aja, intinya mencegah kaca menyentuh langsung dengan kardus. Oke, ini juga fungsinya adalah untuk meredam benturan atau guncangan. Kita masukkan semuanya dari semua sisi, atas bawah semua harus terisi, tidak boleh menyentuh. Isinya juga kita nggak perlu banyak-banyak banget, intinya semua sudah full terisi seperti itu. Oke, seperti ini contohnya. Nah, jadi akuariumnya nggak ada yang menyentuh dinding kardus, dan juga jangan terlalu banyak isi atau terlalu padat. Ingat, fungsinya kertas ini adalah untuk meredam. Kalau misalnya kita terlalu padat mengisi, kan sama dengan bohong, kertasnya dikeras. Oke, kita lanjut isi semua di atas juga agar semua tertutupin. Oke, jangan taruh ditekan, kita harus rasain juga biar nggak terlalu tebal jadi buang-buang, jadi juga nggak terlalu tipis. Oke, kita tutup. Sekarang kita buat kotak juga di atasnya biar rapi. Oke, ini kita robek sedikit biar bisa bagus tutupannya biar untuk kotak. Oke, itu teri juga untuk kardus biar rapi, kita robek sedikit, maka berbentuk kotaknya akan jadi lebih rapi. Oke, kita buat kotak dulu. Jika sudah, kita cek sekali lagi. Jika sudah sempurna kotaknya, kita langsung lakban. Oke, kita lakbannya juga nggak terlalu banyak. Ini juga
kaca belahnya nggak terlalu berat, nggak 10 kilo, lakban juga satu gini, satu kali putaran udah cukup. Dan perlu kalian perhatikan lagi, kalian harus ingat posisi atasnya sebelah mana. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik kan nanti beratnya ada di atas, jadi kacanya tertempa. Nah, kalau packing kayu pun juga sambungan bohong kalau kebalik, kan yang di dalam bebannya yang di atas malah nekan yang di bawah, jadi kacanya juga pecah. Jadi kalian nggak perlu muter-muter banyak lakbannya, kita cuma praktikan aja. Ada yang bocor sedikit, nah kita lakbannya cuma sedikit-sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak muter semuanya sampai benar-benar kelihatan. Kalau nggak usah itu buang-buang lakban. Kasihan juga uangnya, jadi keuntungan kalian dipakai beli lakban kan percuma. Selanjutnya adalah stiker pecah belah. Ini wajib ya, biar kurir tuh tahu barangnya ini nggak dibanting-banting sama mereka. Tapi namanya juga kurir, kita nggak tahu di lapangan, tapi setidaknya kita sudah meminimalkan dengan stiker ini. Kita tempel atas dan bawah, kita potong. Ya sudah, kita lagi di bawahnya. Nah, kita tempel juga sama. Kita potong. Jadi di bawahnya nggak perlu, yang penting adalah posisinya di atasnya aja, nggak terlalu penting. Selanjutnya adalah skuter permanen. Nah, kalau misalnya kalian melakukan pengiriman pakai jasa ekspedisi atau kalian pakai jasa Shopee, Tokopedia, kalian akan tulisnya di atas sana nomor resinya. Itu lagi nggak salah penting. Di tempat kosong ini kalian bisa tulis dengan tulisan andalan saya, yaitu jangan dibalik, isi kaca. Karena seru juga lupa. Seperti ini, jangan dibalik isi kaca. Nah, sebagus apapun kalian packing, walaupun kalian packing kayu, posisinya dibalik oleh kurir, jadi kan tekanan yang di bawah itu akan menimpa yang di atas kalau posisinya kebalik. Jadi sama dengan bohong, walaupun kalian packing kayu posisi seperti ini, yang di atas akan bawah akan pecah. Jadi kalau prinsip pengirim kaca itu adalah yang paling penting adalah packing yang di dalam, seperti itu. Di sini juga kalian tuliskan adalah tanda atas. Nah, seperti ini kalian bisa tuliskan atas, biar bisa tahu oleh kurirnya nanti posisi yang atas sebelah mana sih. Dan kalian wajib mengisi di setiap sisinya. Nanti kalau misalnya kurir nempel, dia tuh akan melihat tulisan atas, oh ya itu atasnya. Jadi mereka nggak sembarangan. Di sini kan kurir akan menempel sebuah stiker nomor SIM mereka. Nah, ada kan nempel sebelah sana. Jadi kalau mereka juga nempel tidak ngawur, jadi bisa dilihat oleh semua kurir. Nah, kalau misalnya nempel di sini juga mereka lihat, oh ini atas, mereka akan ngelihat, oh jangan dibalik. Jadi mereka nulisnya atau nempelnya di atas. Jadi saat pengiriman, jadi paket Anda tidak dibolak-balik oleh kurirnya. Dan sudah melakukan semuanya, saya jamin paket Anda akan selamat dengan tujuan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Next video saya akan coba mengirim 10 seperti ini yang beratnya 10 kilo tanpa packing kayu. Thank you, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.